Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Khairul Umam, mahasiswa program studi Teknik Industri dengan NIM D600230214. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan tantangan lingkungan kita saat ini, yaitu pengolahan sampah plastik dengan metode pyrolysis menjadi bahan bakar minyak. Topik ini saya pilih karena sampah plastik telah menjadi salah satu masalah terbesar di dunia. Dan melalui teknologi pirolisis, kita dapat mengubah limbah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai, yang lebih bernilai, seperti bahan bakar minyak. Saya berharap presentasi ini nantinya dapat memberikan wawasan baru tentang solusi inovatif dalam pengelolaan limbah plastik. Mari kita bahas. Pengolahan sampah plastik dengan metode pirolisis menjadi bahan bakar minyak. Indonesia menghadapi masalah serius terkait sampah plastik. Limbah plastik yang menumpuk mengancam lingkungan dan kesehatan. Pirolisis menawarkan solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Kita semua ingin hidup di lingkungan yang lebih sehat dan bersih dengan mengelola sampah plastik secara efektif. Kita menghormati hak semua makhluk hidup untuk mendapatkan lingkungan yang layak. Teknologi pirolisis bekerja dengan cara memanaskan plastik pada suhu tinggi tanpa oksigen, menghasilkan bahan bakar cair, gas, dan arang. Proses ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membantu mengurangi kebutuhan energi dan bahan bakar fosil. Masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mengoptimalisasi teknologi ini. Bayangkan, dampaknya jika setiap kota memiliki fasilitas pirolisis, lingkungan yang lebih bersih, biaya penanganan limbah yang lebih rendah, dan energi yang lebih murah serta berkelanjutan. Bersama-sama kita bisa menyelaraskan kebutuhan energi dan pengelolaan sampah, menciptakan dunia yang lebih hijau dan lebih sehat. Presentasi ini akan membahas latar belakang masalah, konsep pirolisis, proses, manfaat hingga analisis ekonominya. Latar belakang masalah sampah plastik di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu produsen sampah plastik terbesar di dunia. Jumlah sampah plastik yang dihasilkan terus meningkat setiap tahunnya. Penanganan sampah plastik yang tidak efektif mengakibatkan pencemaran lingkungan, baik di daratan maupun di laut. Hal ini mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem. Indonesia adalah salah satu penghasil limbah plastik terbesar di dunia. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan, baik di lingkungan di darat maupun di laut, yang mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Pentingnya pengelolaan sampah plastik menjadi isu krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi meningkatkan konsumsi energi, khususnya bahan bakar kendaraan. Sementara limbah plastik terus bertambah. Kombinasi ini menciptakan tantangan besar. Bagaimana memenuhi kebutuhan energi sambil mengelola limbah plastik secara efektif? Energi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tetapi menghadapi tantangan besar seiring perkembangan zaman. Salah satu masalah utama adalah meningkatnya konsumsi energi, khususnya bahan bakar untuk kendaraan yang terus naik secara signifikan. Data tahun 2016 menunjukkan konsumsi bahan bakar jenis RON 90 meningkat 14,27%. Sementara RON 92 dan 95 naik 8,55%. Di sisi lain, limbah plastik yang sulit terurai juga menjadi tantangan besar seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang semakin pesat. Plastik memiliki manfaat besar karena fleksibilitasnya, tetapi sulit terurai dan menumpuk di lingkungan.
Misalnya di kota seperti kota Solo, 13,39% dari total sampah adalah plastik. Sebagian besar masih bercampur dengan sampah organik, sehingga pengelolaannya kurang optimal. Plastik menjadi bahan yang sangat dibutuhkan karena sifatnya yang fleksibilitas dan praktis. Namun, plastik menyimpan kelemahan besar, yaitu sulit terurai dan cenderung menumpuk, sehingga menimbulkan polusi yang merusak lingkungan. Menurut Hasto dalam detik.com, tahun 2016 sampah plastik di Solo berjumlah 260 ton per hari. Bayangkan, 260 ton per hari. Data dari koran solopas.com, pada tahun 2016, 13,39% sampah plastik dari total sampah yang dibuang di kota Solo. Hanya satu kota saja. Tantangan utamanya adalah pengelolaan limbah plastik ini belum optimal, karena sampah organik dan non-organik masih bercampur. Sebagai solusi, teknologi pirolisis menawarkan pendekatan inovatif untuk mengolah limbah plastik menjadi energi alternatif. Proses ini memanfaatkan suhu tinggi tanpa udara untuk mengubah plastik jenis LDPE dan PP menjadi bahan bakar cair. Strategi ini tidak hanya mengurangi polusi yang disebabkan pembakaran plastik secara langsung, tetapi juga menghasilkan energi ramah lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Konsep dasar pirolisis untuk pengelolaan limbah plastik. 1. Dekomposisi termal, proses pemecahan molekul plastik melalui pemanasan tanpa oksigen. Plastik ini dipecah menjadi molekul kecil melalui pemanasan tanpa oksigen. Kemudian suhu tinggi. Pirolisis terjadi pada suhu tinggi antara 400 sampai 900 derajat Celcius. Kemudian hasil akhirnya menghasilkan gas, minyak, dan arang maupun char yang dapat dimanfaatkan. Proses pirolisis sampah plastik. Dalam tahapan ini yang pertama, pengumpulan dan penyortiran sampah plastik, menyingkirkan sampah non-plastik dan memisahkan jenis plastik. Yang kedua yaitu mengurangi kelembaban plastik, pengeringan sampah plastik, menghilangkan kelembaban untuk meningkatkan efisiensi proses pirolisis. Yang ketiga, plastik dipanaskan dalam reaktor pirolisis hingga terdekomposisi. Pemanasan sampah plastik ini memanaskan sampah plastik dalam reaktor pirolisis hingga suhu dekomposisi termal. Kemudian yang keempat yaitu pengumpulan dan pemrosesan hasil. Mengumpulkan gas, minyak, dan arang atau char yang dihasilkan. Kemudian yang kelima yaitu pengolahan lanjut. Mengolah gas dan minyak untuk mendapatkan bahan bakar yang berkualitas. Namun ada kekurangan dan kelebihan teman-teman. Apa itu keuntungan dan kelebihan metode pirolisis? Yang pertama, solusi ramah lingkungan, mengurangi volume sampah plastik dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, sumber energi terbarukan, mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar yang berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu efisiensi tinggi. Proses pirolisis dapat menghasilkan bahan bakar dengan efisiensi yang tinggi. Kemudian persyaratan dan persiapan bahan baku sampah plastik. Pemisahan jenis plastik, memisahkan jenis plastik yang dapat diproses dengan pirolisis. Dalam pemisahan ini memilih plastik yang cocok untuk pirolisis seperti jenis LDPE atau PP. Kemudian yang kedua pengeringan, mengurangi kelembaban untuk efisiensi proses dengan menghilangkan kelembaban pada sampah plastik sebelum dimasukkan ke dalam reaktor. Yang ketiga, pembersihan, menghilangkan kontaminasi seperti logam dan kertas dari plastik. Desain dan spesifikasi mesin pirolisis. Reaktor pirolisis dalam komponen utama mesin yang melakukan proses dekomposisi termal. Tempat ini yaitu tempat pemecahan plastik menjadi gas dan minyak. Kemudian sistem pemanasan, memberikan suhu tinggi yang dibutuhkan untuk pirolisis. Yang ketiga, sistem pendinginan, mendinginkan produk pirolisis untuk mencegah kerusakan dengan mendinginkan produk akhir untuk stabilitas.
Sistem pengumpulan hasil, yaitu mengumpulkan gas, minyak, dan arang dari hasil proses. Analisis ekonomi dan proses pengembangan. Pirolisis memiliki dampak ekonomi yang positif, peningkatan ekonomi membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua yaitu pengurangan biaya, mengurangi biaya penanganan sampah dan meningkatkan efisiensi energi. Kesimpulan, teknologi pirolisis memberikan solusi inovatif untuk dua masalah besar, limbah plastik dan kebutuhan energi. Dengan pirolisis, kita bisa mengurangi limbah, menciptakan energi terbarukan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Teknologi ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih hijau. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.